Hai, nama gue Jason Matthew. Buat kalian yang baru di channel YouTube ini, kalian boleh subscribe sekarang juga kalau kalian tertarik dengan konten men's fashion, hairstyle, dan lifestyle. Selain itu, di YouTube channel ini juga membahas tentang self-development supaya kalian bisa menjadi pria yang gak cuma ganteng di penampilan kalian, tetapi juga hati kalian dapat menjadi orang yang lebih baik dan disukai banyak orang. Hari ini gue pengen ngebahas gimana sih caranya supaya kalian bisa membentuk sebuah gaya hidup yang bagus melalui kebiasaan. Nama teknik ini adalah 21/90. Ini adalah teknik yang cukup umum dan terkenal yang dapat kalian lakuin supaya kalian bisa membuat sebuah gaya hidup yang lebih baik. Maksudnya dari 21/90 itu gimana sih? Nah, 21/90 ini 21 hari kalian melakukan sebuah kegiatan atau tindakan itu untuk membentuk suatu kebiasaan. Nah, yang 90 hari, ketika kalian terus melakukannya dari hari ke-21 hingga hari ke-90, maka akan terbentuk gaya hidup. Nah, ini yang kita inginkan, mencapai tahap gaya hidup. Tetapi sebelumnya, kita harus menentukan dulu gaya hidup seperti apa yang kita inginkan. Banyak dari kita pada saat ini, itu sudah memiliki gaya hidup masing-masing. Tetapi, apakah ini adalah gaya hidup yang kalian inginkan? Karena gaya hidup itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita ciptakan dari apa yang kita lakukan sehari-hari, dari pikiran kita. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat gaya hidup yang lebih baik, kalian harus punya dulu yang namanya rencana. Kalian harus punya plan. Kalian tuh pengen jadi orang yang kayak gimana? Pengen jadi orang sukses kah? Pengen jadi orang yang kaya? Pengen jadi orang yang lebih ganteng, lebih cakep? Kalian bisa lakuin dari hari-hari, dari hari pertama sampai ke hari 21. Setelah kalian tentuin kebiasaan yang kalian pengen lakuin, kebiasaan harian kalian bisa tentuin target atau goals kalian. Nah, ini kenapa kalian harus set goals, kenapa kalian harus set target itu supaya kalian tuh tetap termotivasi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kalian tambahkan ke dalam hari-hari kalian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kalian capai, itu biasanya akan membuat kalian tuh lebih bersemangat, membuat kalian lebih termotivasi untuk terus melakukannya. Yang ketiga, kalian bisa membuat checklist di kertas, atau gue saranin buku, jangan kertas lah. Kalian tulis di buku kalian bikin kotak kecil, kalian bikin aktivitas harian itu apa. Setelah kalian menyelesaikannya, kalian bisa bikin centang. Itu akan menjadi seperti self reward buat kalian. Gue bisa nyelesain nih, gue centang. Kalau gue nggak selesai gimana? Ya jangan centang. Itu artinya ada sesuatu yang harus kalian perbaiki esok hari. Kalian harus bisa nyentang semuanya, at least kalau misalnya baru mulai hari pertama kalian bisa 70%, itu udah bagus banget. Besoknya kalian bisa naik lagi 75, 80. Banyak task yang semakin kalian bisa selesain, itu mendekatkan kalian dengan goals atau target tujuan yang sudah kalian tetapkan. Kalian bisa menetapkan goals atau target juga dari per minggu atau per bulan. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah fokus terhadap aktivitas harian kalian. Kalau misalnya ada aktivitas yang dapat membuat kalian kehilangan fokus, kalian singkirkan saja aktivitas itu. Misalnya hiburan di handphone. Kalau misalnya kalian harus bekerja melalui handphone, maka itu aplikasi-aplikasi yang dapat mengganggu kalian bisa hapus. Kalau hapus sih udah namanya social media detox ya. Kalau misalnya kalian tidak pengen hapus, ya kalian bisa matikan saja dulu notifikasinya dari pengaturan. Jadi kalian bisa fokus terhadap kerjaan kalian, dan kalian usahain, memang susah banget sih. Karena kan kalau kalian buka ke tampilan utama, kalian akan melihat aplikasi itu. Ya, kalian harus belajar mengelola diri kalian agar tidak terpengaruh untuk mencari hiburan sesaat. Kalian harus tetap selesaikan dulu apa yang penting dalam hidup kalian. Selanjutnya, kalian harus berkomitmen untuk konsisten melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat kalian menjadi lebih baik. Toh ini untuk kebaikan diri kita, untuk kita di masa yang akan depan, untuk kita menjadi orang sukses kan. Siapa sih yang gak mau jadi orang sukses? Ya enggak. Kalau kalian tetap melakukan bad habit itu merusak diri kalian loh, menjauhkan kalian dari tangga-tangga kesuksesan. Maka itu kalian harus berani bayar harga, yaitu waktu dan tenaga kita dan kesenangan kita yang sementara ini untuk kesenangan kita di masa yang akan datang. Itu akan jauh lebih menyenangkan berkali-kali lipat. Ada peribahasa yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu benar. Kalian harus bisa kontrol supaya kalian bisa menerapkan itu. Yang terakhir adalah pantang menyerah.
Setelah kalian melakukan dari poin pertama hingga poin kelima, kalian harus bisa menjadi orang yang pantang menyerah. Apapun itu masalahnya, apapun itu rintangan dan tantangannya, kalian tetap harus bisa bangkit lagi setelah kalian jatuh atau terpuruk. Tidak ada yang namanya benar-benar tidak ada daya. Selalu ada daya dari manapun. Kalian punya goals, kalian punya target, itu juga daya motivasi buat kalian. Kalaupun tidak ada orang di sekitar kalian yang dapat memotivasi kalian. Tetapi kalau kalian butuh motivasi, kalian bisa datang ke channel YouTube ini, karena di channel YouTube ini banyak banget motivasi yang bisa diberikan kepada kalian untuk tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Sekian dari video ini. Bila kalian menyukai video ini, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat, supaya teman-teman kalian juga bisa melakukan kegiatan 21/90 ini. Kalian bisa buat jurnal di buku kesayangan kalian. Jangan lupa juga buat subscribe di channel YouTube ini di Jason Matthew, dan nyalakan bel notifikasinya supaya kalian selalu terus tetap terupdate video-video terbaru dari gua. Kalian bisa follow gua di Instagram di @jamatthew_29. Kalau kalian cari motivasi, di sana tempatnya gua sharing banyak motivasi. Nggak cuma motivasi bisnis, tapi juga motivasi kalian supaya terus bisa semangat ya tentunya. Thank you for watching and I'll see you next time. Goodbye.